Guys, kalau habis olahraga, pasti bawaannya haus kan? Dan ketika haus, pasti yang keinget itu minuman yang seger-seger. Kayak es teh, es jeruk, minuman isotonik, terus kemudian kayak minuman bersoda seperti Pepsi atau Coca-Cola. Ngomong-ngomong tentang minuman bersoda, kalian pasti ingat tentang kejadian viral di mana ketika Ronaldo nyingkirin Coca-Cola dari mejanya dia. Kenapa sih alasannya Ronaldo kayak gitu? Apakah karena Coca-Cola produk Yahudi? I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang baru nonton video ini, kenalin nama aku Sigit Anggara. Dan di channel ini kita akan ngebahas segala sesuatu yang berkaitan dengan makanan. Tapi kali ini kita akan ngebahas minuman. Ya, kita akan ngebahas tentang Coca-Cola. Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Kemarin sempat viral beberapa minggu yang lalu, ada kejadian ketika di mana Ronaldo menyingkirkan minuman Coca-Cola dari mejanya. Yang kayak gini videonya. Bukan yang itu, sorry. Yang ini. Nah, ada kabar yang mengatakan kalau dia ngelakuin itu adalah karena Coca-Cola itu produk Yahudi. Dan nanti dana hasil penjualan Coca-Cola itu akan digunakan untuk menyerang Palestina. Dan juga banyak isu-isu lainnya. Tapi ternyata itu nggak benar. Dilansir dari detik.food.com, di mana detikfood.com ini dia bilang bahwa Ronaldo ini memang dikenal sebagai pemain sepak bola yang strict, yang benar-benar menjaga pola makannya. Jadi Ronaldo ngelakuin hal itu di depan publik adalah karena memang Ronaldo ini dikenal dia itu sangat ketat dalam menjaga pola makannya, punya gaya hidup yang sehat, dan lebih memilih minum air putih daripada minum minuman bersoda. Karena memang air putih itu adalah zero kalori. Nah, kenapa dia nggak mau minum minuman bersoda? Well, dilansir dari situs resminya coca-cola.co.id, Coca-Cola itu diracik dengan berbagai bahan seperti asam fosfat, air, gula, kafein, hingga pewarna makanan. Sebanyak 90% bahan baku Coca-Cola itu adalah air berkarbonasi. Kalian tahu air berkarbonasi? Ya, ada kandungan CO2 di dalamnya. Sementara 10% lainnya itu ada campuran gula, warna makanan, kafein, dan juga asam fosfat. Yang jadi poin penting di sini adalah gula dan asam fosfatnya itu. Jadi asam fosfat itu adalah golongan asam. Untuk golongan asam itu adalah pH-nya 0 sampai dengan 7. Jadi kalau pH itu 0 sampai dengan 7 itu asam, kemudian 7 sendiri itu adalah pH netral, kemudian 7 sampai 14 itu adalah golongan basa. Jadi asam fosfat ini adalah golongan asam ya. Jadi sebenarnya Coca-Cola itu adalah pH-nya asam, di mana minuman yang asam ketika dikonsumsi berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, itu akan membuat kerusakan pada gigi dan tulang, akan membuat kropos lah istilahnya, karena dia kan sifatnya asam, dia itu sifatnya mengikis. Nggak percaya? Ayo kita tes ya. Sekarang kita ganti kostum dulu, kita pakai Just Lab dulu, oke? Nah, kita akan ngetes pH dari Coca-Cola. Nah, sekarang aku udah ada Coca-Cola ini. Masih seger guys, baru keluar dari kulkas. Kita akan coba tes pH-nya Coca-Cola ini berapa. Dan di sini aku udah ada pH meter. Wih, ini ada pH meter ini untuk mengukur derajat keasaman atau pH dari suatu cairan. Ini kita tuang Coca-Colanya dulu ke gelas. Kita buka ya. Kayaknya kalau Coca-Cola baru dibuka tuh rasanya seger banget gitu ya. Ada suaranya, gitu. Menggoda iman guys. Kita tuang di gelas. Kita akan cek pH-nya berapa. Nah, di sini udah ada pH meter. Kita nyalain pH meternya. Ini kita masukin ke dalam Coca-Cola. Kelihatan nggak guys? pH meternya di sini menunjukkan angka 2,7. 2,70. Ini berarti membuktikan bahwa Coca-Cola ini dia asam karena dia pH-nya di bawah 7. Dia tergolong asam. Ini bahkan sekarang pH-nya 2,4.
Nah, ini menunjukkan bahwa dia ini sifatnya asam ya guys. Yang membuat Coca-Cola ini menjadi asam adalah asam fosfatnya atau H3PO4. Nah, ini bahayanya minuman yang bersifat asam seperti ini adalah ketika dikonsumsi secara terus-menerus, itu akan merusak gigi dan tulang kita. Dan asam fosfat ini juga dikenal bisa untuk menghilangkan karat pada besi. Dan fungsinya asam fosfat ini dimasukin ke Coca-Cola adalah untuk apa? Adalah untuk memberi rasa pada Coca-Cola ini. Oke guys, sudah jelas ya, asam fosfatnya itu seperti itu. Jadi kalau Coca-Cola dikonsumsi secara jangka panjang terus-menerus, efeknya gimana? Kalian bisa nyimpulin sendiri lah ya. Oke, selanjutnya yang nggak kalah pentingnya lagi yang harus kita bahas di sini adalah tentang gulanya. Gula yang ada di Coca-Cola ini. Dalam satu kaleng Coca-Cola ukuran 350 ml itu mengandung gula sebanyak 39 gram gula. Padahal Kementerian Kesehatan RI itu bilang bahwa kadar gula yang masuk ke dalam tubuh kita dalam satu hari itu maksimal 50 gram atau setara dengan 6 sendok makan. Nah, padahal dalam 350 ml Coca-Cola mengandung 39 gram. Itu udah lebih dari setengahnya. Nah, berarti kalau kalian minum 2 kaleng Coca-Cola yang ukuran 350 ml itu, berarti kan udah masuk sekitar 78 gram gula ke dalam tubuh kita. Dan itu udah melebihi batas wajar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Itu udah termasuk tinggi, udah termasuk banyak. Kalau kita kebanyakan gula, nanti kita akan terkena penyakit yang namanya diabetes mellitus. Bisa juga kita kena kencing manis. Makanya kita harus membatasi konsumsi gula yang masuk ke dalam tubuh kita. Bro, tapi kan ada Coca-Cola Zero bro. Itu kan dia zero sugar. Ya well, oke, itu zero sugar ya. Tapi kalian perlu tahu, di dalam Coca-Cola Zero itu ada yang namanya sakarin untuk pengganti gula. Apa itu sakarin? Sakarin adalah pemanis buatan pengganti gula yang ada di dalam Coca-Cola Zero itu. Dan kalau dikonsumsi secara berlebihan, sakarin ini bisa memicu kanker otak. Nah, kadang kita kayak ngerasa Coca-Cola itu nggak terlalu manis ya. Kayak ya minuman bersoda kayak ya manisnya biasa aja gitu. Padahal sebenarnya kandungan gula dari minuman bersoda ini tinggi banget loh. Coba deh kalian ya. Kalau kalian buka Coca-Cola atau minuman bersoda, coba nih ya, kalian buka minuman bersoda itu, sampai sodanya habis, hilang, kemudian kalian minum. Pasti rasanya manis banget, kayak sirup. Makanya soda itu bikin kayak rasa gula, rasa manisnya itu kayak berkurang gitu. Padahal sebenarnya gulanya banyak banget di dalamnya. Aku bukannya mau nakut-nakutin kalian ya, tapi kalian bisa nyimpulin sendiri lah. Ya walaupun dibalik itu semua, Coca-Cola ada manfaatnya. Kayak memberikan rasa segar ketika diminum, terutama habis olahraga kayak gitu ya. Ketika kita dehidrasi, kita minum Coca-Cola atau minuman bersoda itu rasanya segar banget gitu. Semua kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita mau menjaga kesehatan diri kita atau enggak? Oke, mungkin segini dulu aja videonya. Terima kasih buat yang udah nonton. Makasih juga yang udah subscribe dan dukung channelku selama ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan buat kita semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik tombol like. Dan juga silahkan subscribe dan nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan ketika aku upload video baru. Dan kalau kalian pengen nambahin sesuatu atau ngoreksi apa yang udah aku omongin, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi orang yang tahu. Terima kasih, stay safe semuanya. Seperti biasa, jangan lupa makan biar nggak kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.